Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mereviewkan lengkap wisata yang ada di Pandaan. Sebelum kita mereview area lokasi, kita akan mereview rute perjalanannya dulu. Ini saya berada di bypass Pandaan arah dari Surabaya menuju arah Malang. Setelah kita melalui bypass, maka kita akan memasuki area Taman Dayu. Dan di wisata ini banyak hal yang bisa kita lakukan, mulai dari waterboom, kuliner bakso, kuliner makanan berat lainnya, karena di sana memang sangat banyak sekali aneka kulineran. Dan ada pusat oleh-oleh, arena bermain, dinodokar, dan masih banyak yang lainnya. Jadi ikuti terus video ini sampai habis agar teman-teman tahu keseluruhan informasi yang akan saya sampaikan. Nah, kita sudah berada di tempat penyeberangan memasuki area Taman Dayu. Di sini kita harus waspada dan hati-hati saat menyeberang ya. Oke, kita sudah memasuki area Taman Dayu. Tidak terasa di daerah Pandaan dan sekitarnya sudah banyak tempat hits saya reviewkan buat teman-teman. Mulai dari wisata kafe kuliner sampai ke penginapannya. Teman-teman bisa menontonnya di channel ini di playlist wisata dan tempat nongkrong Pasuruan, di playlist penginapan Pasuruan. Kedua link tersebut juga sudah saya taruh di deskripsi video ini untuk mempermudah teman-teman. Jadi tinggal buka deskripsi, pencet link yang saya maksud tadi. Nah, di sebelah kanan ada kafe terbaru di Pandaan. Kabarnya kemarin sudah pernah syukuran dan mengundang Triswaka. Tetapi masih belum opening untuk umum. Insya Allah nanti kalau sudah opening buat umum akan saya reviewkan buat teman-teman semuanya. Nah, di depan ini ada sebuah gang belok ke kiri ke area lahan parkir bis wisata Panji. Di sebelahnya ada Koa Cafe yang pernah saya review buat teman-teman. Untuk menontonnya link sama ya, sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Perjalanan kita menuju wisata yang akan saya review lengkap buat teman-teman ini sangat syahdu sekali karena banyak sekali dikelilingi pepohonan, suasananya juga sejuk. Nah, di depan ini ada perempatan, terlihat di sebelah kiri ada tulisan Dusun Jonggan. Kita lanjut belok ke kanan. Jadi sangat mudah ya menemukan perempatan ini karena di sebelah kiri ada tulisan Dusun Jonggan. Kalaulah tadi kita melalui jalan beraspal, sekarang kita melalui jalan berpaving. Di pojok ada tulisan Duren Sewu yang berviewkan Gunung Penanggungan. Oke, kita lanjut belok ke kiri. Jadi setelah kita melihat tulisan Duren Sewu, kita akan melalui gapura seperti ini. Dan selain daerah Pasuruan sekitarnya, saya juga mereviewkan Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Jombang, Batu, Malang, dan juga Yogyakarta. Teman-teman bisa menontonnya di masing-masing playlist daerah yang sudah saya sebutkan tadi di channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin request wisata kafe kuliner sekitaran Pandaan, bisa komentar di video ini. Nah, di sebelah kiri ini ada petunjuk arah menuju Masjid Merah. Kita lanjut belok ke kiri menuju arah Masjid Merah. Jadi kita tinggal memarkir kendaraan kita di samping area Masjid Muklas Sidik atau Masjid Merah ini. Nah, kita sudah sampai, tinggal memarkir kendaraan. Lahan parkir sepeda motor berada di sebelah kiri, sedangkan lahan parkir mobil berada di sebelah kanan. Lahan parkirnya sangat luas sekali. Di video review kali ini akan saya reviewkan lengkap buat teman-teman. Mulai dari area waterboom, kuliner bakso, pusat oleh-oleh, update terbaru warung sumringah, playground, ATV, naik kereta, bahkan dinodokar. Karena yang terbaru di sini adalah area waterboom, jadi saya akan reviewkan area waterboomnya terlebih dahulu. Lokasinya berada di belakang. Di depan ini adalah tiket masuk di pojok sebelah kiri, sedangkan di sebelah kanan adalah pintu masuk dari area waterboom. Soft opening pada tanggal 4 Agustus tahun 2023 pada hari Jumat. Jadi saya berkunjung pada hari Jumat sore. Dan seperti ini suasana waterboom terbaru yang ada di kawasan ini. Jadi begitu banyak air mancur, mulai dari patung lumba-lumba atau seperti ini juga ada patung jamur dan masih banyak yang lainnya. Intinya terlihat sangat seru sekali pengunjung yang datang pada saat soft opening. Jadi ada beberapa pengunjung yang sangat menikmati bermain di area waterboom ini. Terlihat di bagian tengah juga ada dua seluncuran. Di sebelah kiri dari area waterboom disediakan tempat duduk yang memanjang. Jadi di atasnya sudah ada atapnya. Di pojok terlihat ada fasilitas ruang bilas dan juga toilet. Jadi ruang bilas ada outdoor, ada indoor. Dan di outdoor ada 3 keran seperti ini. Sedangkan di area indoor disediakan 2 buah untuk ruang bilas dan 1 buah toilet. Dan di tengahnya ada fasilitas cermin. Bukan hanya di sebelah kiri ya, jadi di sebelah kanan nanti juga ada untuk fasilitas toilet dan juga ruang bilasnya. Dan ini dia untuk ruang bilas yang berada di pojok sebelah kanan. Dan di sebelahnya ada tempat duduk yang memanjang sama dengan yang ada
ada di sebelah kiri sudah ada atapnya. Di sebelah kanan pintu masuk ada tempat duduk seperti ini. Ini bagus sekali dijadikan sebagai background berfoto. Jadi buat tambahan spot foto ya. Di sini ada persewaan bannya, persewaan ban hanya Rp5.000 saja. Oke, karena saya penasaran dengan pengunjung yang sangat menikmati sekali bakso yang ada di sini, maka saya perlu coba. Jadi bakso ini kabarnya juga baru opening tanggal 4 Agustus 2023 pada hari Jumat saat saya berkunjung. Jadi kebetulan sekali ya, banyak berita terbaru di area kawasan ini yang bisa saya reviewkan buat teman-teman. Jadi di sini ada pentol kecil, pentol sedang, dan juga agak besar, mekar seperti bunga. Bahkan ada tahu isian, juga ada goreng. Wah, mantap sekali, komplit jadi ya. Jadi satu mangkok ini harganya Rp15.000. Sudah ada 2 pentol besar yang berbentuk mekar seperti bunga, dan ada pentol kecil juga goreng, dan tidak lupa ada tahu isian. Dicoba dalam kondisi putihan, kuahnya sangat sedap sekali, dan tidak lupa perlu ditambahkan saus kecap sambal agar semakin mantap. Dan memang setelah diaduk-aduk dirasakan ternyata rasanya memang mantap sekali teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kesini jangan lupa cobain kuliner bakso, kuliner terbaru yang ada di kawasan ini. Apalagi harganya juga terjangkau, satu mangkok cuma Rp15.000. Soal waterboom tadi bukanya jam 7 sampai jam 5 sore ya. Jadi setelah kita bermain di area waterboom ya, dengan suasana tubuh yang dingin, mencari hangat-hangat, yaitu kulineran bakso ini sangat cocok sekali. Rasanya mantap, harga terjangkau, pas dengan suasananya selesai bermain di area waterboom. Nah, di sebelahnya ini ada pusat oleh-oleh. Pusat oleh-oleh ini juga terbaru ya, yang ada di kawasan ini. Bingung sekali rasanya memilih oleh-oleh apa yang ingin dibawa pulang dan dibeli dari sini. Jadi sangat banyak sekali oleh-oleh yang disediakan ya. Jadi teman-teman juga pasti kewalahan. Jadi oleh-oleh yang ada di sini khas Pasuruan. Jadi sangat mantap sekali ya. Sekarang kita tidak usah jauh-jauh untuk mampir ke tempat kedua. Di dalam area lokasi ini selesai bermain atau berwisata, sudah bisa membelinya di kawasan ini. Apalagi lokasinya berada di depan area waterboom pas. Jadi sangat dekat dengan tempat kita bermain air tadi. Nah, di berikutnya ini ada Dino Dokar. Jadi ada banyak sekali ya armada sekarang Dino Dokar. Jadi dulu pernah saya reviewkan ya saat awal-awal Dino Dokar ini ada, tetapi sekarang armadanya sekali lagi saya ulang semakin banyak teman-teman ya. Untuk tiket masuk nanti saya akan tunjukkan saat saya mereview area loket ya. Jadi sekarang Dino Dokarnya start dari tempat teman-teman menyewa tadi, mengelilingi Masjid Merah ini sampai ke ujung, dan di belakang gapura ini kembali lagi ke area start tadi. Jadi start finish berada di titik yang sama, yaitu tempat kita menyewa tadi. Untuk jam buka dari Dino Dokar mulai dari jam 10 siang sampai jam 9 malam teman-teman ya. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang ingin mengejar view di sini di sore hari, bisa untuk berburu foto lanjut bermain Dino Dokar. Karena bermain Dino Dokar paling enak suasana pas teduh ya. Oke, lanjut kita mereview arena playground. Di dalam arena playground ini ada rumah balon dan banyak permainan lainnya. Jadi teman-teman juga bisa membeli tiket arena playground ini di area loket. Nanti saya akan tunjukkan lokasi loket dan juga harga tiket. Sebenarnya kalau kita rancang di sini bisa seharian full ya berwisata di sini. Jadi sangat bisa sekali mengisi waktu seharian kita berwisata di tempat ini. Mulai dari area waterboom, kalau bisa saya sarankan saat teman-teman berwisata di tempat ini. Dengan kondisi tubuh dingin setelah bermain di area waterboom, kita bisa mencari kuliner yang hangat, yaitu bakso tadi, merupakan bakso terbaru di kawasan ini, merupakan pilihan yang pas. Setelahnya kita bisa berburu oleh-oleh di pusat oleh-oleh. Sebagian kita makan sembari menemani buah hati di arena playground, bermain kereta, ATV, bahkan Dino Dokar. Setelah kita menemani buah hati bermain, sisa oleh-oleh yang kita beli kita bawa pulang, dan kita berburu spot foto di tempat ini. Setelah lelah berjalan-jalan berburu spot foto, kita bisa menutup liburan kita dengan berburu kuliner di warung Sumringah. Nah, seperti itu agendanya ya, jadi kita bisa berlibur seharian full. Ini adalah lokasi loketnya dan ini adalah harga tiketnya. Lengkap ya, arena playground, bermain kereta, ATV,
Dinodokar, Waterboom, semua yang dibutuhkan untuk membeli tiket ada di area loket tadi ya. Oke, lanjut kita mereview area warung sumringahnya untuk mereviewkan update terbaru warung sumringah buat teman-teman semua. Di bagian depan ada tulisan warung sumringah dan tulisan Merdeka Bermain. Jadi teman-teman bisa berdiri di depan di bawahnya ini untuk menjadikannya sebagai background berfoto. Di bagian depan ada tempat duduk outdoor dan saat kita masuk ini terlihat ada beberapa spot foto, delman dan juga becak yang dicat merah dikelilingi dengan payung khas Bali. Di sebelahnya juga ada tempat duduk outdoor yang langsung berbackgroundkan Masjid Mukhlas Siddiq atau Masjid Merah. Jadi sembari duduk kita bisa berfoto. Dan di ujung ini ada spot foto payung seperti ini bertuliskan warung sumringah. Di belakangnya juga masih ada tempat duduk outdoor yang dikelilingi banyak pepohonan sehingga suasananya sangat syahdu. Aku sepanjang hidupmu. Nah, di warung sumringah kita juga bisa karaoke. Di sebelah dari tempat duduk outdoor tadi ada fasilitas toilet dan di sini juga ada area indoor ya. Jadi ini bisa kita sewa untuk acara ulang tahun, meeting atau sebagainya. Nah, di dalamnya terdapat fasilitas AC. Dan di sebelahnya ada tempat duduk outdoor lagi. Oke, langsung saja kita ke area bangunan utama untuk mereviewkan daftar menu, rasa sajian masakan dari tempat ini. Jadi di depan area kasir ini ada tempat duduknya juga, bahkan di atas juga ada. Jadi ada 2 lantai. Langsung menghadap Masjid Mukhlas, jadi bisa teman-teman jadikan sebagai tempat berfoto juga ya di depan area kasir tadi. Nah, di sini juga masih ada beberapa spot foto dan tempat duduk outdoor lainnya. Oke, makanan sudah diantar, saya akan reviewkan buat teman-teman. Jadi saat saya berkunjung, saya memesan gurami asam manis dan beberapa masakan lainnya. Untuk tampilannya memang sangat profesional, kita akan coba memulai dari gurami asam manisnya dulu ya. Jadi guraminya sangat besar sekali, dagingnya empuk, rasanya juga mantap. Begitupun makanan-makanan yang saya pesan lainnya memang terasa mantap untuk dinikmati di area warung sumringah. Mulai dari tampilan sajian masakannya sampai ke rasa masakannya. Saya mengajak teman-teman untuk berpartisipasi komentar di video ini. Barangkali sudah pernah berkunjung ke warung sumringah bisa membantu komentar di video ini. Merasakan masakan apa bisa disebut dan juga rasanya bagaimana, pelayanannya seberapa lama. Dan intinya teman-teman berbagi pengalaman saat berkunjung di warung sumringah ya. Atau mungkin berbagi cerita saat menaiki serunya Dinodokar juga bisa. Intinya apa yang saya review teman-teman sudah coba bisa berbagi pengalamannya di kolom komentar. Bahkan yang terbaru di sini yaitu kuliner bakso, pusat oleh-oleh dan juga waterboomnya. Jadi sekali lagi saya bisa menyarankan buat teman-teman mengagendakan liburan di sini bisa dimulai dari area waterboom. Setelah kondisi tubuh dingin mencari yang hangat, kuliner bakso. Setelahnya kita bisa membeli oleh-oleh di pusat oleh-oleh sebelah dari warung bakso dan membawa sebagian pulang, memakannya sebagian untuk menemani buah hati bermain di arena playground, ATV, kereta, dan Dinodokar. Setelah kita berjalan-jalan bermain menemani buah hati dan juga berburu spot foto, kita bisa lanjut berburu kuliner di warung sumringah. Jadi seharian kita tanpa pindah tempat, tanpa terlalu lelah, membahagiakan keluarga tercinta. Jadi itu yang dapat saya review dan sarankan buat teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.